tingkat nikah. Jadi ada promo dari Kementerian Agama. Siapa yang mau nikah? Tumben saya harus ngomongin siapa yang mau nikah. Kenapa? Karena tingkat perceraian di Indonesia meningkat. Wow. Ini di pengajian agama karena saya punya teman itu wantui, masya Allah. Ya, ibu. Jadi wanita istri haram hukumnya pergi tanpa seizin. Gak boleh ibu mau pergi ngaji, mas. Saya mau ngaji. Terus kalau hujan liburan angkat. Astagfirullahaladzim. Dia mau pergi ngaji kita suruh angkat liburan. Ya pasti gitu ya. Oke Haji Minarso. Maaf nih. Semalam saya ketemu Pak Budi ada acara akekah. Boleh saya ulang-ulang ya. Tahun 1990 begitu nikah, kami sama itu ngontrak di Jalan Tamka Gakem. Itu dekat apa ya? Tarakanita di Pasar Blok. Kami ngontrak sama istri, begitu nikah kami ngontrak. Saya orang Betawi yang nggak mau ikut orang tua, ngontrak berdua. Kebetulan dekat rumah kami ngontrak ada yang ngontrak juga penyanyi dangdut namanya Joni Iskandar. Tahu apa Joni Iskandar ya? Almarhum yang kacamata diikat pakai rantai. Ke barbershop, motong rambut, dia motong, saya motong. Saya lihat Bang Joni, ya. Bang Joni kan penyanyi dangdut. Tahu kan istrinya? Siapa namanya? Halo. Tuh, Bu Ida apa dah? Mega Mustika. Oh, Umay. Oh iya, Umay memang gila kalau Umay mah tim sibuk ya. Mega Mustika. Yang belum tahu, saya lihat cakep bener. Putih. More beautiful, cakep. Dia kalau minum kopi kelihatan jalan dari sini. Putih banget, Allahu Akbar. Putih bener. Rumah lama-lama di motor di Newport, gede banget, sangat kaya. Joni Iskandar pencipta lagu, intinya yang nyanyi. Allahu Akbar. Lambat laut lebih populer istrinya. Mulai retak hubungannya, itu istrinya udah nggak lagi kayak dulu lagi. Kurang sayang, bahkan mohon maaf ya, seneng sama yang lain. Saya tanya Bang Joni itu kalau ngarang lagu gimana? Dia tergantung situasi. Lagunya viral. Dia bilang begini, ketika hubungan udah gak enak, jangankan secangkir kopi, senyum pun tiada. Kata dia. Lalu dia bilang nih, pulang malam karena tak. Ini kata dia. Pasti gini, mencari hiburan di pinggir lempang. Gara-gara istrinya nggak tahu, dikasih tahu, akhirnya retak hubungannya. Jangankan senyum, kopi pun tiada. Pulang malam membawa minuman. Kasihan yang Joni. Ya. Ibu-ibu kalau kemana-mana pilih apa izin sama bapak juga izin dong. Ya hati-hati ya mak. Ya. ATM kita dibawa. Ya. Tanya Haji Ismail nih, bapak kalau istri kita ngambek gampang, jangan marah, udah bawa aja ke penyonya kritik. Mah, tuh ambil tuh, gelap, nggak marah. Jadi hukumnya ada 5 pergi. Nah, yang kita mau ngomong ini kalau di sini ada skemanya. Yang mau kita bicara ini karena mau pergi kalau nggak salah ya, makanya ini lompat materi masih jauh sebetulnya. Qasrus sholat, memperpendek jumlah bilangan sholat. Ya. Zuhur asalnya kan asar, isya, maka bisa qasrun, diskon 50% gitu. Ya. Jadi ada diskon 50%.
Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim, saya baca kitab aslinya dulu. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Jika kita pergi kemana saja, maksudnya maka boleh mengqashar. Mengqashar artinya meringkas dari 4 menjadi gini gampangnya. Kalau di sini skemanya ada 4 pola sholat bagi yang pergi. Saya ulangin ya, ada 4 pola cara sholat bagi yang sedang pergi. Pertama, sholatul tamam, artinya sholat sesuai dengan waktu dan jumlah rakaatnya. Contoh, berangkat dari sini berhenti di rest area 132 sampai di situ zuhur. Maka yang pertama tetap sholat zuhur seperti biasa sesuai dengan waktunya 4 rakaat. Berangkat lagi sampai di Semarang 4 kilometer 409. Saya hafal kayaknya. Nah, sampai di situ asar. Sholat tadi asar berapa rakaat? 4. Kan nggak belum kosong seperti biasa. Sampai di Kudus maghrib sholat lagi. Maka yang pertama polanya tetap sholat sesuai dengan waktu dan jumlah rakaat. Yang kedua polanya boleh menjamak, menggabung. Sampai di Semarang cukur udah jam 2:30. Kita belum sholat zuhur, juga belum sholat asar, belum waktunya. Waktu zuhur masih ada, sholat asar belum masuk. Maka sampai di Semarang polanya boleh dijamak. Sholat zuhur dulu 4 rakaat, habis sholat zuhur 4 rakaat langsung sholat asar. Nah ini jamak tetap jumlahnya 4. Atau sampai di Semarang asar, sementara di perjalanan belum sholat zuhur, maka zuhurnya ditarik ke asar, namanya jamak takhir. Tuh, enak agama kita. 2. Yang ketiga qashar. Kan tadi biasa jamak. Yang ketiga qashar. Sampai di kilometer 132 zuhur. Sembahyang zuhur. Cukup berapa rakaat? 2. Sampai di Semarang asar, sembahyang lagi asar berapa rakaat? 2. Namanya qashar. Yang lebih enak lagi yang keempat, jamak dan qashar. Sampai di Semarang asar, padahal belum sholat zuhur, maka sholat asar dulu 2. Kan qashar. Habis sholat asar zuhur, kita tarik gabung, ngerjain zuhur pada waktu asar, namanya jamak kok, digabung dan didiskon. Atau dibalik sampai di rest area 132 zuhur, nanti masih jauh perjalanan, takut asar nggak keburu, maka di jamak qashar, sholat zuhur dulu di 132 2 rakaat, langsung habis salat komat lagi sholat apa sekarang? Asar, digabung dan di qashar. Enak. Pertanyaannya sekarang, mas'alatun, satu permasalahan, ayyuhuma afdhul qasru awil itmam. Mana yang lebih utama, sembahyang di qashar apa sesuai dengan jumlah rakaatnya kalau pergi? Maka sepakat ulama al-qasru afdhul. Qashar lebih afdol ketimbang ngerjain sholat seperti. Saya ulangin ya. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Qashar 2. Maka ngerjain qashar lebih qashar lebih utama ketimbang yang 4. Kenapa kalau aku sudah berikan dispensasi, kenapa nggak dipakai? Ayo, maaf ya, ada maaf ya, ada HP harganya 10 juta plus 10 juta.
ternyata diskon besar-besaran 5 juta. Pilih yang bayar 10, bayar 5 juta. Oh, 5 juta. Ada rumah mau dijual 1 miliar, karena dia butuh dijual 500 juta. Kita punya, kita pilih yang mana? Oh, pilih yang lebih murah. Sembahyang tahajud, bayang duha 2 rakaat, 4 pilih mana? Ya, kita sembahyang aja pilih 2. Ya, emang susah kita. Mau. Ternyata ulama sepakat qashar itu lebih utama ketimbang ngerjain seperti pada ya. Mana dia? Nah, ini ada 4 dasar ya, tapi saya ambil 1 saja. Dalilnya begini. Ada nggak di situ ya? Oh, ada jawabannya nih, ya. Tapi saya pakai bahasa Arabnya dulu. Iza balagot musafatus safari salasa marhalah au mi'atun wa isnani wa salasuna kilometer. Bahasa kilometer tetap kilometer. Gini, kalau ibu, kalau kita pergi jauh yang jarak tempuhnya sampai 132 km, maka mengqashar sholat lebih utama ketimbang sholat sesuai dengan jadi kalau jarak tempuhnya itu di atas 132 km, maka lebih afdolnya mengqashar sholat dan menjamak sholat. Gitu aja namanya. Kalau Nganjuk itu saya pernah ngitung tuh 600 sampai di Nganjuk ya kilometer, 680 km sampai ke tempatnya di daerahnya sampai 700 km. Oh, dulu saya mau praktekkan sama teman, berhenti sholat jamaah, pergi besok tanggal 18. Benar, kita praktekin enak. Sambil makan mampu Umay. Umay nak orang nasi ininya siapa Umay? Umay. Nasi kebulinya masih ada daging. Ya. Jadi saya ulangi, kalau jarak tempuhnya sampai 132 km, maka pertamanya di qashar. Ini yang bisnis kayak apa gitu. Tidak sembarangan bisa mengqashar sholat. Ini dia. Syurutul kusri. Syarat-syarat boleh mengqashar sholatnya, boleh disaksi qashar. Syaratnya ada 11 sebetulnya. Ini karena kalau di kitab aslinya 11, tapi saya coba ini karena waktu 7 aja. Yang pertama, antakuna sholatu rubaiyah minal maktubah. Nah, yang diqashar hanya sholat yang jumlah rakaatnya berapa? 4. Zuhur, asar, isya. Karena memang diskonnya separuh. Nah, kalau maghrib gimana cara maghrib ayo? Nah, maghrib berapa rakaat di sini? 3. Di jalan? Oh 3. Gimana setengahnya? Ini 1 nih ya. Ini bangun 1 ya. Nah 1. Berarti kurang berapa? 2. Kalau separuhnya? Sami Allah Assalamualaikum. Jadi 3. Jadi yang boleh dikosor zuhur, asar, isya. Ingetin aja dah gitu. Maghrib, sampai lagi subuh 1. Gimana bagi 2? Gak bisa ya. Ingat ya. Jadi syarat pertama yang boleh dikosor sholatnya yang di markatnya. Wasani, yang kedua qasdu maudhi'i mu'ayyinin walau bi jihatin. Yang kedua, maaf lihat bawahnya, menuju tempat yang jelas meskipun hanya arahnya. Ditanya, mau kemana Bu Haji? Surabaya. Lah kan Surabaya luas. Dia naik bus, mau kemana? Surabaya. Berarti dia hanya nyebut Surabaya, pada Surabaya
luas. Kan bisa ke Plat, bisa kemana? Madiun, Nganjuk, banyak lah ya. Nah, yang sering jalan-jalan apa aja? Mau kemana? Jawa Barat? Enggak menentukan, boleh. Fala yaksyurul ahimul ladzi la ya'riful, nggak boleh orang mengkosor sholat begini aja. Mau kemana Bu Haji? Pokoknya gua jalan aja. Loh? Nggak boleh. Makanya maaf. Kelemahan orang Betawi dulu ya, masih saya kecil, ditanya, Bang Haji kemana? Mau dah kemana? Ke depan tadi. Kan susah nyarinya. Depan luas. Zaman sekarang udah canggih, bawa HP. Ya. Jadi yang kedua jelas tujuannya. Wasalisu. Yang ketiga, ayyakuna syafaruhu mubahan. Tadi jelas ya. Perginya yang dibolehkan. Wala maksiat, nggak boleh maksiat. Apa maksiatnya? Maksiat apa ya? Pergi yang mengandung dosa. Mau mana kita? Kita Surabaya, ngapain? Gue mau dendam sama dia tuh. Enak aja, dibawa lari kaki kambing. Kambing waktu korban kakinya 4, begitu mau dibagi-bagi, oh hilang satu. Dibawa ke siapa? Dibawa ke Surabaya, ayo kita parahin dia. Nggak boleh, biarin dah. Jadi pergi yang nggak maksiat boleh, yang maksiat nggak boleh. Terus yang keempat, qaulu syafari li adin sohihi ay toilan wa huwa ma yushawwa ciptu asyar farsha wa farsha salasa amya wa may ilmiatu alfin khutwa au isnani wa, ini aja gampangnya, ini saya singkat aja ya. Boleh pergi jarak minimalnya 82 kilo. Oh, namanya isnani wa salasun bahasa Arabnya. Ya kalau nanti bahasa Arab, nanti kalau ibu ke mana Bapak ke tanah suci itu kan digelar apa namanya? Pakaian oleh-oleh dari sana. Tanya pakai bahasa Indonesia udah bisa dia, jangan pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa, kamsa ditanya berapa nih kam real, berapa real? Kata orang Arab khamsa real. Berapa real? 5. Ibu jangan jawab kayak salah katin, karena dia nawarnya harganya 5. Kita tawa salah pakai, nah maghrib. Pakai bahasa Indonesia bisa dia. Kalau dia di bahasa Arab agak murah. Jadi saya dulu beberapa kali ke sana mendampingi orang, karena saya ke sana nggak pernah bayar. Kalau mau belanja ke saya pakai bahasa Arab, lumayan, agak murah. Jadi karena sedikit bisa, saya tanya pakai bahasa Arab, terus saya dapat hadiah dari dia. Suatu saat tahun 2011 bawa jamaah, ada saya punya paman. Itu Pak Muhammad Jamil, dia kan nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Sementara tulisannya kan bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, ada buah di pas itu. Ada tulisan ismu, nama, the name. Nama siapa? Dia nanya, apa sabun ini? Nama paman. Oh, Muhammad bin Haji Hamid. Sek atau jisme, jenis kelamin. Dia kan nggak ngerti sek apa sabun ini? Berapa kali paman sehari? Ya, dia kan nggak ngerti. Maksud itu kan jenis kelamin ya Pak Budian kan bahasa Inggris sek. Masih muda mah 3 kali tulis. Kalau sekarang ya seminggu sekali ya sekali. Begitu diperiksa di sebelah itu orang Arab ketawa beli uang.
Isu Muhammad. Ya Bang Haji. Dia nggak tahu tuh bisa kerjain dia. Kalau di pesawat kan dikasih makan. Ini apa satu nih? Sal, garam, sugar, jangan mabok. Kalau dikasih gula, apa kasih saya. Seperti itu dia nggak ngerti. Mandi. Sekarang berdua. Satu ini kok ada yang merah, ada biru, ada bacaan apa? Cul, ada cul ya. Cool. Yang satu kan hahote. Ini Ci, udah Ci di luar. Yang mana? Di arah beda nggak? Beda. Pencet yang hot. Lama-lama kok keluar asap. Keluar asap. Dia teriak. Kenapa? Sabun nih pada terkelupas. Makanya. Kok Arab begini? Saya dosa banget. Orang merah nih. Lu salah nggak? Iya, saya balik paman full. Lu kata hot. Ternyata saya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara ngejain orang. Jangan, ya. Jangan. Saya tersiksa di sana gara-gara ngejain paman saya. Setelah dia tahu dia bilang suet banget tuh tadi. Jadi kalau makanan enak saya bilang no, harap. Dia puasa dulu, dia bilang aja makan saya. Jangan ya. Jadi boleh mengkosor kalau perjalanannya minimal 82 kilo. Enak dari sini ke Subang ada kilometer, namanya kilometer 88. Itu ada makan namanya 3 nea. Enak. Sambelnya enak. Ada bumbu. Udah lama saya nggak ngajak tuh. Enggak, saya pergi sendiri. Wah, kalau di Semarang ada sate apa namanya? Sate 39 atau 29 ya. Saya ngetes doang. Ya. Wah, enak dah. Kalau di Cililitan, kampung lain namanya sate Bang Dudung. Siap situ, bener pulang ceramah di wali kota Jakarta Timur, Paranin. Wah, sate enak bener, udah gede, sopnya enak terus semua kalau gratis. Ya, jadi perjalanan. Yang kelima nih, wal khamis, kaum safari mana sudah melewati batu daerah mana ya? Ini dia. Muzawadatul baladi wa takunu bimawazati. Begini gampangnya. Syarat boleh mengkosor tadi ada 4 sudah, jarak sudah, nadia sudah melewati kampung kita. Nih, ini apa namanya? Kuatana. Kita mau keluar. Kalau udah lewatin Cijantung, itu apa jembatan Ciliwung, maka udah namanya Jakarta Timur. Ini Jakarta mana? Selatan. Nggak boleh kita mau pergi bayang di sini, karena belum keluar, artinya belum pergi. Di rumah ada ulama lebih mempersempit. Kalau kita tinggalnya di Poltaman, di RW 10 nih. Nah, begitu mau masuk ke Saada itu kan udah Tanjung Barat, maka boleh sampai di situ. Kita pulang dari Jawa, sampai di situ Isya, belum sholat maghrib, maka mampir dulu di Saada tuh. Jangan ke sini, nggak boleh. Udah nyampe sini namanya juga jalan, udah pulang. Sampai di Saada, sholat Isya 2 rakaat, maghrib 3, jamak kosor namanya. Kenapa boleh? Karena Saada itu beda dengan Kuala Kidang Daris dari Ciamis. Bisa mau beliau ziarah ke Mangun Jaya, tempat pesantren beliau. Sampai di situ Isya udah malam belum maghrib. Dia bilang mampir dulu di Saada. Kita belum sholat maghrib dan Isya. Jamaah di situ, imamnya beliau. Saya bilang keren. Saya tanya Kiai kenapa di sini? Karena sebentar kita masuk RW 11. Tapi saya ulangi ya, berangkat dari sini, pas pulang dari mana-mana, nyampe di Poltaman.
Boleh nggak mengkosor? Enggak, karena nyampe rumah bukan jalan namanya. Ini rumah kita, pergi jauh ke Bandung, sampai malam jam 11, belum sholat maghrib, belum sholat isya, sampai di rumah boleh nggak menjamak? Halo, nggak boleh kan udah nyampe rumah. Gimana caranya? Tadi kan belum sholat maghrib, belum sholat isya. Nih caranya nih, maaf ya, maaf. Ini enaknya fikih. Kita di bis, macet, belum maghrib, udah keburu habis waktunya. Apa kata ulama jalan keluarnya? Udah sholat di dalam bis, ya, duduk. Oh tayamum di bis takut nggak ada, kalau ada tayamum. Umpama ya, maaf, umpama nggak ada, tapi ada air ya. Nah, benar. Bu Mai bawa air kecil mineral ya kalau pergi Bu Mai ya. Kagak. Oh bawa, nih caranya nih bener. Air mineral taruh di sini dikit, ya. Yang wajib aja. Yang wajib kan cuma 4 dulu. Taruh dikit, asal demek-demek. Basuh apa pertama? Udah sekali aja di bis. Mau kalau semuanya udah banjir. Nah, sekarang taruh lagi sini. Taruh gini. Tuh, taruh lagi sini. Dikit-dikit aja air mineral. Setelah itu apa? Kepala ya. Taruh dikit, basahin dikit. Nah, langsung kaki. Basahin. Nah, bener bisa. Nah, sholat di bis. Duduk. Wah, bisa madep hilir ke selatan. Pak, boleh nggak balik ke barat? Dia kan pulang. Madep mana aja. Sembahyang maghrib duduk. Allah. Ini jarang dipraktek ini. Allah. Ayo bis. Supirnya? Ini ya supirnya ya. Supir harus sholat juga. Dia sambil tapi siapa kontrol. Oh dia lepas setirnya. Habis kita masuk ke jurang. Ya supir tetap dia ibadah. Supir yang benar. Oh, sesuai aja. Oh, coba. Jarang ya. Sekarang pertanyaannya, tidak ada air kehabisan, nggak ada debu, wajib sholat nggak? Wajib. Macet maghrib udah nggak wudu, tidak tayamum, sembahyang di bis, sampai di rumah jam 11. Maka sholat isya dulu, ya, sholat isya 4 rakaat, langsung mengulang sholat maghrib karena waktu sholat di bis tidak sesuai dengan syariat. Artinya tidak wudu, tidak tayamum. Kalau macet ya, coba di macet jalan. Kemarin kita ke rumahnya Sasahari, ya Bajiwin ya. Hari apa itu? Hari Sabtu ya. Kemarin. Saya masih ada tulang ikan di rumah, saya bawa pulang. Dan bukain, ya. Jadi kalau macet kayak kemarin di rest area, karena mau keluar susah, Pak Haji ya, susah mau kemana? Udah mau maghrib. Langsung dia dalam hati, ya Allah, sampai di masjid maghrib, padahal belum salat asar. Sholat maghrib dulu 3 rakaat, langsung kodok namanya. Ini kita lanjut dulu tanggung nih ini ya. Jadi maaf ya, yang dimaksud mengkosor itu dalam perjalanan. Pergi dari sini Masjid At-Taqwa, pulangnya jam 11 malam, berarti tidak lagi berlaku mengkosor karena udah nyampe. Jadi besok-besok sebelum nyampe di Potangan, mampir dulu, singgah dulu di masjid terdekat yang selain Potangan gitulah. Yang paling dekat adalah kalau dari arah sana Saada, kalau dari arah sini mana? Kata masjid mana yang ada di selain ini? Kita pakai Al-Arab. Nah, Al-Arab Tanjung Barat ya. Benar. Dari Potangan ini, kalau pulang dari mana-mana mau dijamak, ingat jangan sampai ke At-Taqwa dulu. Mampir di sebuah masjid yang beda kampung. Ini kan namanya Potangan. Kalau di sebelah sana namanya, oh, saya lihat di kitab, oh keren orang dan harus dia ulama ya dia. Yang keenam, jelas ya yang keenam nih, al-ilmu jawab. Ya udah tahu lah ya, tahu tentang syarat dibolehkannya mengkosor sholat.
Yang ketujuh Asy-Syafi'i. Ini dia sebenarnya. Dawamu syafari ila tamami sholat. Ini patokannya selama pelaksanaan sholat masih dalam keadaan bepergian. Tuh, memang masih pergi, belum pulang. Udah, yang enak udah praktekin aja dah. Praktek aja, nanti kita ke Semarang. Berangkat jam 4 di sini nih. Jam 4 sampai di Resbek. KM 57 subuh. Ada janji dari kemarin 57 itu KM Bapak nambahin aja nih. Sekarang bunyi KM 57 bayar subuh di situ. Tetap berangkat lagi sampai di sana ada nama saya res area 132. Itu ada mendoan enak. Hampir situ. Benar. Bayang Johor 2 rakaat, langsung asar ditarik 2 rakaat. Enak. Allah Masya Allah, tahu banget kita. Jadi sembahyang Johornya sesuai dengan waktu Johor, tapi didiskon 50% jadi 2. Asar yang jam 3 ditarik ke Johor. Atau kita malas, ntar aja di sana di Semarang 409. Berhenti di situ setengah 4. Johor udah belum Johor? Belum. Maka sholat asar 2 rakaat kosor namanya. Maka Johor ditarik ke asar namanya jamak takhir. Di mana niatnya? Diri niatnya. Oke Pak, niatnya di mana adanya? Sini. Bahasa Arabnya dulu. Apa lapatnya? Usolli fardul juhri qasran. Gitu doang. Enggak usah gini. Allah, saya niat sholat zuhur qasar, dah titik. Enggak pakai 2, udah pasti 2 jumlahnya. Usolli fardul qasar rakaatain, udah tahu qasar 2. Enggak usah. Usolli fardul juhri qasran. Allah, saya niat sholat zuhur qasar. Lillahi ta'ala. Udah. Kalau jadi makmum, usolli saya niat zuhur qasar makmum. Allah usolli fardhu zuhri qasran makmuman. Bahasa Indonesia saja. Allah saya niat sholat zuhur qasar makmum, ngikutin imam. Imamnya diikuti. Imamnya 2. Karena kan qasar. Ngikut imam. Enggak usah kalau enggak ngikutin. Boleh enggak saya beda sedikit? Ini ada masalah di masjid kita. Contoh ya, maaf Pak. Misalnya sholat isya, berapa rakaat isya? 8. 4. Nah, imam kebanyakan pikiran, ya 4 rakaat dia bangun lagi yang kelima. Padahal kan cuma 4. Dibikin mungkin imamnya yakin kurang, sementara makmumnya tahu ini baru udah berapa. Ulangin ya, kata imamnya baru mau kelima, belum 4. Rakaat ke-4 dia bangun. Oh, berarti kan nambah 1 rakaat. Imamnya yakin bahwa itu 5 rakaat. Kata makmumnya, subhanallah. Subhanallah. Banallah. Imamnya udah yakin ini 5. Tapi makmumnya yakin ini gimana caranya? Ayo Bang kita praktekin dulu sini. Ini benar. Saya pernah di Aspindo itu ada kasus kayak gini. Sekarang abang imam ya Bang ya, makanya kita seperti ini Bang, kita dulu saya kita ayo. Nah ini anggap ya, saya udah yakin rakaat keempat, ya sujud dulu Bang, saya ikut ya. Dan abang bangun, imam saya bangun. Oh, kan imam yakinnya kurang 1 ya, saya yakinnya 4. Sama-sama yakin ya, ini yakinnya kurang 1, saya 4. Saya bilang subhanallah, tetap dia yakin subhanallah. Kurang 1 boleh nggak? Boleh kan? Maka yang saya ini makmum, karena saya yakin 4, set atahiyat. Nggak boleh ikut, kalau saya ikut batal. Kenapa? Kan saya yakin berapa. Ini yakinnya karena dianggap Pak, kalau merasa ragu berapa rakaat maka ambil yang terkecil. Ini benar. Maka makmum
Nggak boleh kalau saya bangun saya batal nambah satu. Kalau ini kan dia merasa kurang saya tahiyat. Nah ini kan jadi beda kan? Saya tahiyat aja, nunggu imamnya. Imamnya kesel lama banget berdiri. Ini kata dia brengsek banget mau berdiri kata. Kalau udah lama, sudah begini-begini sampai gemeter gitu kan. Apa dia duduk? Saya kesel, bangun apa? Boleh nggak? Nah, saya tetap. Nah ya, sekarang abang terus selesaikan Bang Ayo. Ini dia. Ini ilmu yang sulit. Kok begini? Itu dong. Oh, terus dua sujud. Lagi sekali lagi. Ya, gimana dulu? Ya, sekarang abang tahiyat. Ya, ini ketemu. Ayo. Tuh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Karena kalau kita ragu, itu berjamaah ya. Iya. Kalau kita ragu di sholat ya Bu, ini udah berapa ya? 3 atau 2? Maka ambil yang terkecil. 2, 4 atau 3? Maka ambilnya 3. Kayak imam tadi, ya. Imam yakinnya kurang adu, sementara makmum yakinnya pas. Maka makmum tunggu sampai imamnya. Oh, begitu ilmunya. Karena kalau saya bangun batal karena nambah 1. Kalau imamnya turun dia juga batal karena dia merasa kurang. Wah, itu perlunya kita bersama-sama. Jadi kalau ada nanti imam kayak gitu, udah jangan dilihat, jangan dimarahin, karena dia punya ilmu. Jangan bilang ini, loh, kok nambah 1? Kata imam, nggak ngaji sih lu. Ribet jadinya, sama-sama batal. Kan pernah saya ulang ya, waktu di misi dari Pak. Ternyata di bulan Maret itu tanggal 5 ada gerhana bulan. Habis bulan puasa kan. Saya sholat di situ, isi acara di Masjid Al-Ilas namanya, sholat maghrib. Habis sholat maghrib diumumkan, kita langsung sholat gerhana mata bulan. Nah, gerhana kita ikut. Karena saya mau pergi lagi tempat yang berbeda, nggak ikut. Hebat dia. Ada supir taksi, driver online ikut. Dia habis buka puasa menjadi masbuk. Dia sholat maghrib, dia ikut. Habis ruku kan tidak. Kok baca surat ruku lagi, kata yang sebelahnya kok 2 rukunya. Jadi nggak tahu kalau lagi sholat apa. Gerah. Kata betul. Kok maghrib tumben 2. Kata temannya, iya nggak kayak gini biasanya. Batal nggak jadinya? Padahal di sholat apa dia? Gerhana. Kata yang objek kita kan, baru kali ini maghrib begini. Makanya enggak. Kalau kayak gitu, kita melepaskan diri namanya mufaroqah. Jadi saya ulangi, kalau ada kasus kayak gitu, maka posisinya tunggu, ya. Gak boleh bilang ini gara-gara imam begini-begini, ya kan? Nah, itu tuh solusi mengatasi masalah. Kalau soal berjamaah ya. Nah, yang terakhir ini kan gak boleh lama-lama ya. Sebetulnya nanti ada pernak-perniknya ini karena waktu mau pergi kan mesti ada ilmunya ya. Pergi. Jadi pergi gak sih? Kalau saya beli koper lagi. Bunga, saya beli koper kecil. Ini kalau nggak jadi saya gigo tadi. Ayo kita pergi. Pahala pergi. Allah yang nyuruh kan? Gimana ya? Apalah yang juru nailal ibili? Hamba coba ngeliat tuh bagaimana alam diciptakan. Di sana ada kota tua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jamu baina sholataini. Nah, yang tadi nih menjamak, menggabung 2 sholat yang berbeda waktu. Zuhur jam 12, asar jam 15, beda gak waktunya? Allah sayang sama kita, boleh zuhur asar ditarik ke jam 12 atau dibalik, boleh zuhur dikerjakan pada jam
15. Kalau asar ditarik ke zuhur namanya jamak takdim. Takdim itu didahulukan. Kalau zuhur dikerjakan pada waktu asar namanya takhir. Maghrib dikerjakan pada waktu isya takhir. Isya dikerjakan pada waktu maghrib takdim. Pasangannya cuma ada ya. Pasangan cuma dua. Zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya itu dua yang beda jamaah. Boleh nggak isya dengan subuh? Nggak ada temennya. Isya aja, subuh aja dan sholat duha. Nggak bisa. Jadi kita ulangi pelan-pelan. Jamaah terbagi dua, ada takdim, ada supaya enak sampai di rest area 88 zuhur. Langsung saja sholat zuhur 2 rakaat. Namanya qashar. Setelah itu langsung kita tarik apa namanya? Asar. Karena tadi zuhur di rest area 88, kita sholat zuhur dulu qashar 2 rakaat, langsung asar lupa niatnya. Ini kalau yang pertama saya niat sholat zuhur qashar. Nah, kalau yang nomor 2 karena ditarik ke zuhur niatnya begini, usolli fardhu zuhri qasran majmu'an ila zuhri. Enak begini, Allah dalam hati saya niat sholat qashar jamak takdim. Lebih enak ya, karena apa susah? Usolli fardhu zuhri qasran majmu'an ma'al asri ila. Lama-lama gak akan langsung aja Allah saya niat sholat fardhu zuhur qashar jamak takdim. Kalau apa-apa langsung dalam hati Allah saya niat sholat jamak qashar takdim. Kalau tadi kan depannya ya, pelan-pelan lagi saya salah. Zuhur nih di rest area. Usolli fardhu zuhri qashar. Saya niat sholat zuhur qashar karena Allah. Titik, nggak jamak ya, nggak boleh bilang jamak karena waktunya memang benar. Jangan begini, usolli fardhu zuhri qashar majmu'an, enggak, karena memang waktunya kan. Zuhur di rest area 88 bilang gini, Allah saya niat sholat zuhur qashar, titik, karena nggak dijamak kan, ya bener. Nah sekarang asar tarik ke zuhur, baru beda artinya saya niat sholat asar qashar jamak. Kan orang banyak ngomongnya usolli fardhu zuhri qashar jamak, enggak, zuhur tetap zuhur. Sekarang kita balik sampai di Semarang asar, padahal belum sholat zuhur. Sembahyang apa dulu? Asar sesuai dengan yang punya waktu. Usolli fardhu asri qashar. Saya niat sholat asar qashar. Enggak usah jadi 2 kan qashar 2. Jangan pakai lagi begini. Usolli fardhu dan 2 rakaat. Tetap aja qashar artinya 2. Saya niat sholat asar qashar. Nah, setelah itu salah koma. Sembahyang apa sekarang kan? Zuhur. Baru beda niatnya. Saya niat sholat zuhur qashar jamak. Tahu juga tahu. Itu bedanya. Kemarin di rest area 260 itu yang apa namanya? Yang tuan padi ya. Bekas tebu. Itu kan rest area 260. Saya lihat di 260 kayaknya. Nah, kami sholat di situ karena kami belum sholat maghrib. Pak Haji sudah sholat isya ya. Nah, dia sholat isya, kami cari, ternyata dia sudah sholat isya 2 rakaat benar. Yang belum dilakukan Pak Haji sholat maghrib. Saya bilang Pak Is, ini Pak Is sudah sholat isya 2 rakaat, sekarang sholat maghrib. Ikut sama kita. Saya mimpi di depan sholat maghrib dulu karena jamak kosong. Maghrib kami bertiga, ada yang ikut 2 di belakang, isya dia. Dia ikut. Begitu rakaat ketiga kami sampai bingung kok jadi isya di 3 begini dia sama itu. Kan dia nggak tahu, nggak tahu. Saya bilang gini, Bapak kami mau qashar isya. Bapak mau qashar mau? Karena dalam hati, udah isya tadi gini kok isya lagi. Dia tadi 3 tambah 2 jadi berapa? Jadi berapa?
Harusnya begini. Kita belum sholat isya, di depannya lagi sholat maghrib, boleh nggak ikut? Boleh. Nanti imamnya tahiyat, kita berdiri. Bang, ini bang, halo. Dia tidur. Temenin saya. Ini kalau mau dipraktekkan ribet kayaknya. Ini maghrib ya. Di rest area yang saya tahunya sih mau sholat isya. Ini sholat apa? Maghrib. Nah, apa rakaat ketiga sekarang? Ayo, rakaat ketiga ya. Yang ketiga, langsung aja yang ketiga ya. Ya, saya ikutin ya. Terus, maaf ya, maaf. Ya. Nah, kali ini ketiga tahiyat gak? Nah, saya tahiyat gak? Enggak, karena saya isya. Tuh, ini tahiyat nih. Saya bangun, karena saya isya. Oh, kalau saya tadi salim, ya saya salah. Oh, isya. Kata dia, nengok dia. Loh, kok nama mas? Enggak, ini maghrib. Saya isya. Tuh, dia salam, saya terus. Karena malam minggunya belum sampai ke situ, dia salam aja lagi. Dia isya lagi. Baru kali ini isya 5 kali. Itulah perlunya. Bangun bang. Saya mau berjamaah, tapi udah selesai. Ini sholatnya Bakdia atau Bakdia ya? Itu temannya dia. Ini Bakdia, sholat sunnah setelah. Lagi saya tanya, udah bisa belum? Udah selesai pak. Nah, lagi sholat sunnah. Maka saya sunnah ngikut berjamaah supaya berpahala berjamaah. Ini lagi sholat sunnah ya. Udah maksud sunnahnya beda. Padahal ini sebuah sunnah. Ya, saya rakaat kedua bang. Udah langsung aja bang. Nah, tahiyat ya. Tahiyat ya saya. Halo. Tahiyat kan rakaat kedua. Tahiyat. Dia tahiyat akhir, saya tahiyat. Salam aja bang. Berarti saya nambah nggak? Nambah 2. Nah, saya isya. Ayo bangun lagi. Abang udah sekarang. Saya qobliyah. Ini mau sholat. Saya. Dia nyolek misalnya. Ayo colek. Bang. Kan saya nanya, bang, saya sebaik sunnah. Boleh nggak begitu? Kata apa? Saya juga tahu. Apanya? Enggak, karena ya juzu fardun khalfal sunnah. Dibolehkan orang yang sholat fardu ikut orang yang sembahyang sunnah lil fadilah jamaah untuk dapat sholat berjamaah. Pahalanya dapat. Ini yang sulit. Ada kata wajib lagi, kata lagi di pojok sembahyang. Iya bang. Bayang di pojok, ada yang ikut. Allahu Akbar. Gimana caranya? Maaf, dari sunnah. Oh, sunnah haji. Enggak. Saya ulangi dalilnya, ya juzu fardun khalfal sunnah. Dibolehkan orang yang sembahyang wajib sholat di belakang orang yang sedang sholat sunnah selama gerakannya sama. Boleh nggak sholat gerhana kita ngikuti gerhana kita maghrib? Nggak boleh karena gerakannya beda. Rukunya 2 kali. Orang membaik jenazah boleh nggak membaik johor? Nggak boleh karena nggak ada ruku. Jadi besok-besok gitu. Umpama kita kesiangan subuh, belum bayang subuh, udah jam 12 johor. Sampai di sini sholat apa? Zuhur. Kita sholat apa? Subuh. Nah, ntar imamnya rakaat kedua naik ketiga kita ulangin ya. Kan subuh nih saya kesiangan, pengen jamaah, ternyata sembahyang zuhur. Saya sembahyang subuh berapa rakaat? 2. Nanti imamnya rakaat kedua itu tahiyat awal, maka kita salim akhir. Imamnya naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Kata temen yang sebelah, bayang gua apa sih di bocah? 2 kos hari kan subuh. Subuh. Bapak-bapak, kalau kesiangan sembahyang subuh gak usah pakai kunut yang gak enak, malu. Ya, dan sembahyang subuh di 9 Allahu Akbar. Kodok namanya. Sembahyang di rumah di kamar aja lah. Kalau di ruangan tamu nanti cucu melihat, kata Ahlas, "Kakung, kok sembahyang dua begini?" Angkat tangan, kata yang kakung, yang lebih banyak masalah. Padahal sembahyang apa? Ya. Nah syaratnya nih, maaf ya, boleh nih sedikit saya terlambat ya. Ini kalau pakai skema enak. Al-awal asyafaru takdiman wa takhiran. Sebab-sebabnya diperbolehkan itu adalah yang pertama sebab bepergian, baik jamak tadi kan boleh menjamak sholat dengan sebab pergi tadi kayak tadi syaratnya minimal 82 km. Tapi pergi yang jelas, jangan gini gue malam bayar, kita keren sekali dapat yang penting kita jamak kebalik lagi, itu meledek namanya. Yang kedua wasani al-matoroh takdiman takot nih, mau sholat maghrib dan isya, hujannya gede bener, petir punya, maka nih dia bapak ibu boleh sholat di jamak di rumah, maghrib dulu baru isya, takdim dua bolehnya. Jadi sholat lagi maghrib hujannya gede bener, takut ada apa-apa, apa kata Allah? Sholat maghrib 3 rakaat, langsung sholat isya ditarik ke, jangan dikosor, karena dia nggak boleh kosor, dia bolehnya jam di rumah. Ini keterlaluan kayak gitu masih mau kosor juga, udah tahu dikasih gampang ya. Atau takhir, asal masih hujan aja, belum sembahyang zuhur. Ya. Yang terakhir, mohon maaf, al-marid, lagi sakit. Ini yang sering terjadi, saya di teman-teman MUI suka mengkritisi, ini jarang dibahas di rumah sakit. Orang yang lagi sakit dalam keadaan sakitnya agak parah, maka boleh menjamak dan mengkosor sholat. Di rumah sakit, ini disondai, tangan diinfus, kemaluan di kateter, gimana mau kamar mandi udah kayak robot begini. Ya. Kata dokter, ibu jangan kena air, apalagi kena debu, berarti nggak bisa wudhu, nggak bisa. Ulangin ya, orang yang dirawat wudhu kagak bisa, kagak boleh, apalagi kayak wajib sholat nggak? Bayang kau usah pakai wudhu dan tayamum tiap hari. Maghrib, isya, dijamak, maghrib, tarik isya, habis johor, tarik asar. Allah kasih ringan karena lagi apa dia? Dirawat dia berapa hari? 6 hari. Berarti sholatnya selama 6 kali 5 berapa ya? 6 kali 5 berapa? 30 ya? 30 waktu dia sholat tanpa wudu dan tayamum. Pulang ke rumah sehat. Ini baru solusi hukum. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang dirawat rumah sakit, dia sholat tidak wudu dan tayamum, begitu pulang di rumah wajib mengulang. Habis sembahyang zuhur lagi, habis sembahyang asar lagi, selama 6 hari. Itu kata Imam Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, wajib mengulang. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik tak perlu mengulang. Kenapa? Karena darurat waktu itu dianggap sholatnya sah. Berarti tidak perlu pilih mana ngulang apa nggak ngulang. Nggak ngulang kan lebih aman. Boleh nggak? Boleh. Kalau sampai sebulan dirawat ribet pulangnya. Jadi tidak mengulang dianggap sah karena lagi dalam keadaan. Jadi kita ambil yang nggak usah ngulang. Oke, sholat witir hukumnya wajib kata Abu Hanifah, sunnah kata Imam Syafi'i, pilih mana kita? Sunnah, takut kalau wajib. Itu kulit korban haram dijual kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Hanifah boleh dijual, pilih mana? Memang
orang Indonesia pendek mengelak, kita yang mana yang lebih aman ya kan? Jadi itu saja. Kesimpulannya, kalau kita pergi jauh, kalau kita pergi jauh, 4 cara sholat. Yang pertama, sholat seperti biasa, tetap sesuai dengan waktu dan rakaatnya. Yang kedua caranya, sholatnya dijamak, digabung, Johor sama Asar, takdim atau Johor ditarik jamak. Yang ketiga dikosor, artinya jumlah rakaatnya dikurangi, yang 4 jadi 2, cuma Zuhur, Asar, Isya. Yang keempat yang enak, dijamak juga, dikosor, ini lebih enak. Johornya 2, Asarnya ada orang kalau mau enakan 4, ya terserah. Tapi kata Allah, kau menyia-nyiakan diskon dari aku, karena jumlahnya 2 tetap nilainya sama. Itu tadi handphone harganya 10 juta, pure 10 juta, diskon besar-besaran jadi 5 juta. Pilih mana? Ada 2 etalase, ini 10 ya, ini 5 juta, sama-sama kualitasnya. Masa pilih yang 10? Tetap pilih yang 5, lebih murah. Kalau kata Pak Haji Wage, gimana kalau makan 5 ngaku 1? Gimana? Makan 5 ngaku 1 bahasa Sunda itu apa? Oh, darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Benar. Anak mahasiswa, berapa dek? Oh, udah ketelan 5. Hati-hati, saya belajar di Jawa dari teman saya Pak Budi. Tahun 2000 saya ikut acara, ada orang sakit, saya ngelayat ke sana, Pak, menjenguk di rumah sakit Islam Solo, Rasulullah kata teman saya, hati-hati kalau di Solo, mesti belajar 2, belajar budayanya di Jawa, belajar bahasa. Saya belajar bahasa. Teman saya makan, namanya Pak Mulyato, orang Katolik. Saya tungguin dulu. Bang Boko, kale ayam bude, tempe berapa? 7,5. Dia cuma makannya kale ayam, kale tempe. Saya tunggu sampai habis, ditanya, apa? Ayam kale, tempe kale, 15.000. Saya bilang suek banget ya orang, apa sih orang Jakarta? Ternyata kale itu dengan kale tempe dengan tempe. Kalau tempenya kale, waduh, saya kejebak. Orang Jawa bisa banget. Dulu kalau kuliah kan DM, diterangkan menerangkan, pertama kali pertama boleh. Saya nggak mau lagi ngulang lagi. Mau ke alun-alun naik beca, ada. Kita ke alun-alun, dia bilang gini, Mangewu, tolong ewu, Mangewu je, ya. Ulang saya tanya, naik beca berapa? 5.000. Ditawarin berapa? 3. Tolong ewu. Wah, saya salah tahu. Ditawarin 3, saya nawarin 5, maka demen dia. Besoknya saya bilang, Bu, berapa pecel harganya? Ternyata dia bisa bahasa Indonesia. Saya bodoh. Jadi besok-besok kalau kemana-mana belajar bahasa pelan-pelan. Kalau tanya, Kambaa, Kam real, berapa real? Homsa real. Bilang aja, di mana Bu kalau 2 real? Dikasih. Jangan, Kam real, Homsa real. Kayak salah satu aneh. Nah, maghrib. Cukup pakai bahasa. Ya, selagi jalan kemana-mana jangan gampang, bisa dijamak, bisa dikosor. Itu saja, mohon maaf kelebihan banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min kulli syarrin wa dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.